Sekaligus nanti kita berusaha juga untuk sowan ke KONI dan Kemenpora untuk agar olahraga layangan aduan ini masuk menjadi cabang olahraga. Jadi intinya Perlasi harapan ke depan ini menjadi cabang olahraga yang diakui KONI. Yang diakui KONI dan pemerintah. Dengan pertimbangan bahwa ini bukan sekedar olahraga atau melestarikan budaya. Iya, betul. Yang kedua, ini jangan sampai punah. Betul, jangan sampai punah. Main di pojok. Shelter 2 bersama kelas 2. Brotherhood 2 KFDR 6 main di pojok. Lapangan lomba layang aduan. Nah, sekarang kita sudah ada di samping saya, Ketua Perlasi. Iya. Nah, gimana ceritanya ini, Bang? Jadi ini kebetulan teman-teman dari Tangerang ini sedang bikin acara lomba layangan aduan 128 peserta untuk pemanasan menuju kejuaraan nasional Piala Gubernur DKI 2002. Oh gitu. Ya, ini jadi lagi pemanasan ini semuanya. Jadi persiapan dalam rangka Piala Gubernur. Piala Gubernur. Pemanasannya. Pesertanya dari mana aja? Kalau untuk yang di sini untuk khusus Tangerang. Nanti. Nah, tetapi nanti untuk Piala Gubernur itu ada dari seluruh Indonesia, dari Manado, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Bali, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, pokoknya seluruh Indonesia ada hadir semua di situ. Ini kan menarik ini. Ini layang aduan. Layangan Abang aduan. bisa jelaskan sedikit kenapa mesti harus dilombakan? Jadi gini, layangan aduan ini salah satu budaya tradisional Indonesia yang sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu ya. Betul. Nah, jadi layangan aduan ini menurut saya itu salah satu olahraga, bukan hanya olahraga masyarakat atau olahraga tradisional, tapi bisa dikembangkan menjadi olahraga nasional yang diresmikan. Saya sih berharapnya nanti diresmikan oleh pemerintah menjadi cabang olahraga. Karena apa? Sekarang banyak anak kecil main game online, itu bisa masuk cabang olahraga. Nah, kita bicara menjadi olahraga resmi. Yang diresmikan, betul. Pertimbangannya apa? Bukan sekedar tentu bahwa anak-anak terlibat game sekarang sudah susah dikontrol, tapi kira-kira lebih jauh dari itu, bukan sekedar. Jadi begini, olahraga layangan ini kita membutuhkan strategi. Strategi. Karena apa? Ini ada beberapa teknik di layangan aduan ini. Betul. Memerlukan strategi, otomatis dinilai kecerdasan otak, mengasah kecerdasan otak. Yang kedua, fisik. Ya, fisik. Karena apa? Kita kan ketika main layangan aduan ini narik ke belakang, lari, tapi dengan teknik. Tapi di situ ada juga berhenti narik, stop. Nah, jadi isinya strategi, fisik dan mental. Karena apa? Kita dijuarakan di sini untuk memperebutkan sebuah piala atau sebuah hadiah yang besar. Makanya ini saya berharap ini justru lebih olahraga daripada anak-anak sekedar main game online. Iya. Jadi itu sebetulnya ini menurut saya ini harusnya bisa masuk ke cabang olahraga. Saya kira selain olahraga juga ada multiplier efeknya terhadap UMKM. Betul. Ke UMKM kita Perlasi ini ingin bukan hanya mengangkat harkat derajat para pemain layangan, tapi ingin menaikkan status UMKM pengrajin layangan dan pengrajin gelasan, yaitu alat-alat untuk bermain layangan. Kebetulan nanti ada program Perlasi juga ingin kan gini, di seluruh dunia ini ada banyak sekali yang peminat permainan layangan. Nah, gelasan dan layangannya itu banyak dari Indonesia. Oh gitu. Iya. Oh, berarti pengrajinnya itu Indonesia. Iya, sudah ekspor. Gitu. Jadi dari seluruh dunia, ke Brazil, ke Uruguay, bahkan saya sempat ekspor ke Belanda dan Prancis, itu pengrajinnya semua dari Indonesia. Karena dari luar negeri tidak banyak pengrajin layangan dan gelasan, justru terbanyak di Indonesia. Jadi seperti itu. Ini bukan hanya olahraga, tapi faktor ekonominya juga. Faktor ekonominya kita ingin menaikkan harkat derajat, bukan hanya pemain layangan tadi, sekali lagi untuk menaikkan harkat derajat pengrajin layangan dan pengrajin gelasan itu sendiri. Ngomong-ngomong soal ini kan harus punya lapangan ini. Nah, itu dia.
salah satu kendalanya kalau di Jakarta itu Iya, lapangan. lapangan. Nah, kebetulan untuk di Piala Gubernur itu nanti DKI 2002 kebetulan tanggal 2 dan 3 Juli ya. Oke. Itu kita disupport oleh Agung Sedayu. Agung Sedayu. Jadi lapangannya itu ada sekitar 10 lapangan bola itu kita gunakan untuk turnamen layangan aduan seluruh Indonesia Kejurnas Piala Gubernur. Kita disupport Agung Sedayu. Meskipun karena di Jakarta lapangan sedikit. Nah, kebetulan Pak Aguan support mendukung olahraga layangan aduan seperti itu. Ini tadi kita belum singgung soal Perlasi. Perlasi ini singkatannya Persatuan Layangan Aduan Seluruh Indonesia. Ini sudah berapa lama berdiri? Kalau Perlasi sendiri baru 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan. Iya, 2 tahun berjalan. Kebetulan kita insya Allah yang akan mengakomodir seluruh kebutuhan. Tadi kita menangani bidang ekonominya, olahraga. Sekaligus nanti kita berusaha juga untuk sowan ke KONI dan Kemenpora untuk agar olahraga layangan aduan ini masuk menjadi cabang olahraga. Jadi intinya Perlasi harapan ke depan ini menjadi cabang olahraga yang diakui KONI. Yang diakui KONI dan pemerintah. Dengan pertimbangan bahwa ini bukan sekedar olahraga atau melestarikan budaya. Iya, betul. Yang kedua, ini jangan sampai punah. Betul, jangan sampai punah. Kebetulan gini di luar negeri pakai barang kita ya, pakai barang layangan dari kita. Jelasannya pun dari Indonesia. Iya. Kenapa Indonesianya sendiri tidak kita bangun? Tidak bangun. Seperti itu. Tapi kalau lihat sejarahnya ini, untuk ramai-ramainya ini perhatian tuh sejak berapa lama munculnya ini? Jadi kebetulan ketika kita pandemi, masa pandemi itu, jadi olahraga aduan justru menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk apa? Olahraga. Karena kita kan tidak bersentuhan ya. Dan alam terbuka ya. Dia ada di alam terbuka. Seperti itu. Jadi lebih dari masa pandemi itu akhirnya tambah banyak animonya. Udah gitu bukan hanya dari anak kecil saja. Iya. Dari berbagai usia ini kita bisa ngelihat ya. Itu semuanya memang suka Segala sama umur layangan ya, aduan. Iya, umur. segala umur. Dan dari segala profesi itu suka layangan aduan. Dan yang menariknya dia punya seragam sendiri. Iya, seragam masing-masing. Jadi masing-masing tim ada seragamnya sendiri. Nah, tadi Abang nyinggung bahwa peminat olahraga ini datang dari berbagai profesi. Betul. Kalau Abang sendiri profesinya apa? Saya pengusaha kebetulan. Abang pengusaha juga. Iya, di bidang pengusaha. Ada dari orang birokrasi senang layangan. Ada juga olahragawan yang pemain sepak bola yang suka layangan. Bahkan kemarin saya Bang Taufik selaku pembina olahraga Perlasi ini, dia hobinya sebetulnya waktu kecilnya main layangan. Makanya kebetulan kita membangun Perlasi, ya istilahnya nanti sekaligus mempromosikan ke dunia luar juga bahwa ini layangan ada organisasinya dan insya Allah bisa berkembang. Ya, karena selama ini kalau kita sebut layangan, maka yang terbayang adalah layangan hias. Betul. Nah, memang itu sudah punya tempat sendiri lah. Layangan hias ada organisasinya sendiri. sendiri. Tapi untuk layangan aduan kita ada Perlasi seperti itu, khusus untuk layangan aduan. Jadi harapan ke depan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi bagian cabang olahraga PON. Betul, PON. Wow, pasti seru itu. Nanti kita bikin kejurnas, terus bisa ikut PON, dan nanti insya Allah kita dalam waktu dekat setelah kejurnas kita bikin kejuaraan Asia dan ASEAN. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan bikin Piala Dunia layangan, betul. kejuaraan dunia layangan. Apa tidak? Di Indonesia. Sebetulnya di luar negeri, di Perancis ada kejuaraan dunia layangan aduan. Layangan aduan? Iya, waduh, ada. Ini kita bagian dari Ini kita sumbernya malah. Seperti itu. Oke Bang, mungkin masih ada yang ingin disampaikan seputar layangan aduan ini? Ya paling kita minta doa dari teman-teman semua, pencinta layangan aduan di seluruh Indonesia, dan supportnya dari pemerintah agar layangan aduan ini bisa menjadi salah satu cabang olahraga yang diresmikan oleh pemerintah dan diakui pemerintah. Betul. Seperti itu. Ya, jadi banyak manfaatnya. Iya betul. Banyak manfaatnya. Oke, pemirsa, kita tadi sudah berbincang dengan Ketua Perlasi. Ternyata manfaat bermain layangan ini banyak sekali. Dari sisi olahraga, dari sisi ekonomi, bahkan di luar negeri kita menjadi pemasok dari komponen layang ini. Kenapa kita tidak bisa menjadi tuan rumah? Pasti bisa.
Selamat siang teman-teman, seluruh pencinta layang-layang di Indonesia. Jadi saya perkenalkan, nama saya Yose Rizal sebagai Ketua Harian Perlasi. Jadi gini teman-teman, saya akan memperkenalkan untuk menjadi pemain layang-layang kita harus mempunyai peralatan khusus. Contohnya salah satu ialah tas layangan. Nah ini ya untuk semua tempat daripada peralatan kita. Kemudian ini namanya disebut beladu. Ya, beladu itu jadi ada kenur yang tidak bergelas, jadi untuk pegangan kita di bawah. Nah, kemudian ada gelasannya. Nah ini gelasan di kita ini sekarang udah bermacam-macam mereknya. Ya ini salah satu kebetulan saya mempergunakan Brotherhood. Nah ini gelasannya ini dari nilon bahan bakunya. Jadi dicampur dengan cat, dengan beling, dan dengan silikon. Kalau dulu zaman dulu kita katun. Nah sekarang sudah beralih ke nilon. Kalau dulu katun itu kita adonannya itu putih telur, kemudian beling, kemudian untuk perekatnya. Tapi sekarang dengan nilon ini kita mempergunakan bahannya itu cat, bahan dasarnya. Kemudian baru dicampur dengan namanya silikon, kemudian ada beling termos. Itu jadi supaya bisa menjadi gelasan yang tajam, yang bisa untuk layangan aduan, karena kita layangan aduan ininya. Nah, kemudian untuk layangannya. Nah ini yang disebut layangan Sukhoi. Jadi kita di layangan ini ada dua versi, yaitu layangan untuk seot dan layangan untuk bermain jepret. Jepret itu Sukhoi, jepret, ajol. Nah ini bisa juga untuk tarik. Tapi kalau layangan yang satu lagi, nah ini disebutnya layangan seot, teman-teman. Nah ini jadi kita karena ada dua versi, yaitu namanya yang tadi Sukhoi itu freestyle, ini layangan seot. Nah ini khusus untuk bermain tarik, teman-teman. Ya itulah teman-teman untuk alat-alat yang kita perlukan untuk bermain layangan. Oke, terima kasih. Salam satu langit.